Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, materi untuk hari ini kita lanjutkan pada video sebelumnya, yaitu cara membuat form HTML pada halaman web. Oke, silakan teman-teman buka filenya. Pada video sebelumnya saya sudah membuat tampilan form, yaitu yang pertama adalah text field, kemudian password, kemudian radio button, dan checkbox. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu membuat data form, list box, kemudian text area, dan button. Oke, berarti kita lanjutkan saja di sini setelah data checkbox. Oke, kita copy saja untuk data checkbox. Oke. Nah, di sini kita ganti keterangan, yaitu list box. Nah, oke, kemudian ada baris baru. Nah, untuk data list box dia biasanya erat kaitannya dengan data pilihan dropdown. Nah, itu biasanya menampilkan data tahun kelahiran atau data yang lainnya, tergantung keinginan sang user untuk membuat. Nah, di sini saya beri contoh membuat data pilihan, yaitu tahun kelahiran. Oke, tahun lahir misalnya. Oke, nah untuk tahun lahir di sini sudah kita buat, kemudian baris baru. Nah, untuk list box kita menggunakan dua tag elemen, yaitu yang pertama adalah tag elemen select. Nah, oke, kemudian misalkan kita tambahkan sebuah atribut di sini name select. Oke, name select. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, select ini jangan lupa kita tutup ya, karena dia berpasangan. Tutup select. Nah, di antara select ini ada tag elemen option. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menampilkan datanya kita memerlukan atribut value. Nah, oke. Di sini value ini erat kaitannya juga dengan database jika diteruskan ke database atau menggunakan MySQL, PHP, MyAdmin. Oke, misalnya di sini tahun 1980. Oke, untuk value-nya. Kemudian dan untuk 1980 dia sebagai tampilan awal ketika di run, yaitu saya menambahkan sebuah atribut selected. Nah, di sini kita buat lagi 1980. Nah, untuk tag element option dia berpasangan, oleh karena itu langsung kita tutup. Nah, oke. Selanjutnya kita copy saja. Misalnya kita teruskan membuat data setelah 1980 1981. Nah, untuk selectednya kita hapus. Nah, oke, di sini kita ubah juga 1981. Nah, kemudian oke, saya tambahkan lagi misalnya oke, kita tambahkan beberapa tahun kelahiran sebagai contoh. Nah, oke, tinggal kita ganti 1982. Oke, di sini 1983, 1984, kemudian 1985. Nah, jangan lupa ini juga kita ganti 1982, 83, 84, dan 85. Nah, oke, mungkin itu saja cukup. Coba kita cek dulu tampilannya seperti apa. Kita save, kemudian kita run. Oke, klik kanan, open with Firefox. Oke, kita tunggu. Oke,
Nah, ini tampilannya teman-teman untuk list box. Jadi ketika kita memilih data, mengklik tanda panah ini, maka akan muncul data yang kita buat. Nah, ini drop down ya teman-teman. Jadi misalnya kita pilih 83, 82 dan seterusnya. Nah, untuk tampilan data adalah yang tampil 1980 karena di sini kita menggunakan atribut selected untuk 1980 seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita buat sebuah form text area. Oke, ini kita copy saja. Oke, kita copy, kita buat di sini. Nah, oke, ini kita hapus. Nah, untuk text area kita kasih keterangan di sini text area. Oke, line break. Oke, kemudian di sini untuk text area ini erat kaitannya dengan misalkan suatu data alamat ataupun komentar. Nah, misalnya saya membuat di sini alamat misalnya. Oke, oke, huruf besar. Oke, alamat. Nah, oke, saya buat baris baru, tag BR. Nah, untuk membuat text area itu diawali dengan tag elemen text area. Kemudian boleh disisipkan atribut name. Nah, misalnya dengan nama sama text area. Oke, nah kemudian tentukan jumlah kolomnya. Ya, oke, jumlah kolom yaitu atribut cost. Misalnya di sini 50. Nah, kemudian kemudian tentukan juga jumlah barisnya yang ditampilkan, yaitu atribut rows misalnya 7 misalnya. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, untuk text area dia berpasangan teman-teman. Nah, jika ingin menampilkan datanya di dalam, silakan ketik di sini isi alamat Anda misalnya. Alamat Anda di sini. Oke. Nah, ini akan tampil di dalam area text areanya. Oke. Nah, text area itu berpasangan, jangan lupa ditutup text area. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, coba kita cek, save, kita refresh. Nah, oke, maka dia akan tampil form text area. Nah, ini besar kolomnya tergantung dari pemberian nilai kita pada atribut kolom dan juga barisnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa mengisikan datanya di dalam text area ini. Oke, yang terakhir adalah kita buat sebuah form button. Nah, oke, form button kita buat. Oke, kita copy paste di sini, kita kasih keterangan button. Oke, kemudian untuk button itu erat kaitannya dengan aksi database, yaitu sebagai aksi final dari sebuah form atau formulir yang dibuat. Nah, di sini untuk membuat button itu menggunakan tag elemen input teman-teman. Oke, input. Oke, kita buat huruf kecil saja, input. Kemudian menggunakan atribut type. Nah, di sini misalnya untuk menyimpan atau mengirim data itu gunakan nilai submit. Oke, submit. Oke. Nah, kemudian untuk name boleh kita sisipkan juga name. Kita kasih keterangan submit juga. Dan untuk atribut value, nah ini adalah yang tampil di area buttonnya, misalnya simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini untuk submit atau penyimpanan. Nah, ini kita copy saja. Nah, sekarang kita buat tombol button resetnya. Nah, ini tinggal kita ganti untuk nilai atribut type-nya reset. Nah, kemudian name-nya juga reset. Nah, kemudian value-nya kita ganti dengan keterangan batal misalnya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, coba kita cek, kita save, kita refresh di browsernya. Oke, nah
Ini tampil button, jadi ini aksi ke database, jadi kita bisa klik sana klik sini seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman, itulah dia tampilan form button. Nah oke, untuk melihat lebih jelasnya coba kita edit untuk backgroundnya. Misalnya di sini backgroundnya berwarna kuning, oke misalnya seperti itu. Oke, yellow berarti nilainya. Nah oke, kita save dan kita refresh di browsernya. Nah seperti teman-teman, jadi inilah dia contoh 7 form yang telah kita buat, dan ini video lanjutan mengenai form list box, text area, dan button. Oke, dan semoga teman-teman paham. Silahkan coba latihannya, dan juga semoga bermanfaat untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.